Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih siap ya kita untuk belajar matematika? Kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika. Sebelum kalian mengetahui lebih lanjut apa itu bab aritmatika, silakan kalian pastikan buku catatan kalian, buku tugas kalian, alat tulis dan juga LKS sudah ada di depan kalian. Jadi, apa yang menurut kalian penting, poin-poin yang menurut kalian penting wajib ditulis karena apa? Itu akan mempermudah kalian. Dan satu lagi, kemarin Bu Mei sudah menyuruh kalian untuk membuat kertas pintar. Silakan kalian buka kertas pintar itu di samping buku catatan. Oke? Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Karena kita membahas tentang aritmatika sosial, maka yang kita pelajari awal adalah kita mengetahui untung dan ruginya. Kemarin di kertas pintar kalian pasti sudah menulis untung itu apa? Untung itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Ini kita sepakati ya, harga penjualan kita singkat HJ. Untuk harga pembelian kita singkat HB. Oke, jadi ketika nanti Bu Mei bilang HJ itu artinya adalah harga penjualan. Kalau HB artinya adalah harga pembelian. Oke, kemudian kalau rugi itu apa? Rugi itu adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, sekarang kalian pasti akan menemukan, kalian disuruh menentukan ini apakah ini rugi atau untung. Nah, kita lihat di poinnya ini. Jangan lupa kalian tulis kuncinya. Ketika kalian mendapatkan soal yang memiliki harga jualnya itu kurang dari harga beli, maka dia dikatakan rugi. Kalau kalian menemukan soal harga jualnya itu lebih dari harga beli, maka kalian katakan untung. Oke, sekarang Bu Mei punya soal harga jual harga belinya, harga jualnya adalah 180.000, harga belinya adalah 75.000. Nah, soalnya kan ini kita disuruh menentukan apakah itu untung atau rugi. Sekarang kita lihat HJ-nya itu 180, HB-nya 75. Dia masuk ke poin ini atau ini? Kita lihat HJ-nya di sini 180.000. HB-nya di sini adalah 75.000. Apakah benar 180 ini kurang dari 75? Ternyata salah. Ini kan salah. Berarti otomatis dia mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih tinggi atau lebih dari harga beli. Ya anak-anak, jadi ini adalah kata kuncinya. Kalian catat dulu di kertas pintar kalian. Silakan catat, Bu Mei kasih waktu. Nah, dari soal yang tadi kalian lihat, kita bisa merumuskan diketahuinya apa saja. Yang diketahui adalah harga beli seharga Rp165.000, kemudian harga jualnya adalah 190. Kita disuruh menentukan apakah itu untung atau rugi ya. Nah, kita kembali ke poin yang ini tadi. Kita lihat apakah HJ itu kurang dari HB. Ternyata kan tidak. Yang benar adalah poin kedua. HJ itu lebih dari HB. Ya, 190.000 lebih dari 165.000, maka dia mengalami untung. Nah, yang ditanyakan kalau misalkan sudah mengetahui untung apa, berapa keuntungannya? Mudah saja, kita balik lagi ke rumus ini. Jangan lupa ditulis dulu biar mudah. Untung sama dengan HJ
Berlaku juga ketika kalian menemukan soal rugi, mengalami kerugian, berlaku juga seperti itu. Caranya itu sama persis ketika kalian mendapatkan soal untung. Oke. Poin selanjutnya dari kertas pintar kalian, ketika kita sudah menemukan keuntungan dan kerugian, sekarang kita menentukan persentase. Namanya persentase itu pasti tidak jauh-jauh dari kata persen. Persen itu bagaimana, Bumi? Persen itu yang seperti ini, pasti kalian sudah tahu ya. Kalau persentase untung, berarti kata kuncinya adalah untung dibagi HB. HB itu tadi apa? Harga pembelian, karena dia persentase maka dikali 100%. Oke? Nah, kalau rugi juga sama, persentase rugi, berarti rugi dibagi HB. HB adalah harga pembelian dikali 100% ya. Diingat-ingat, kalau persentase maka tidak luput dari kata persen atau 100%. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita kembali ke soal yang nomor 1 tadi. Karena tadi untung, maka kita disuruh menentukan persentase untung. Tadi kan sudah diketahui dari soal yang nomor 1, diketahui keuntungannya berapa, sekian, 25.000. Sekarang pertanyaannya adalah persentase untungnya berapa, maka kita cari. Untungnya tadi sudah diketahui 25.000. Sekarang persentasenya, persentase untung. Untuk memudahkan kalian wajib menulis rumusnya terlebih dahulu biar mudah. Untung per HB dikali 100%. Oke, dari soal yang nomor 1 tadi, untungnya adalah 25.000. Harga belinya adalah 165.000 dikali, karena persentase 100%. Kalau sudah ada seperti ini, kita bisa pakai metode coret-coret. Ini kita coret dengan ini, harus atas dan bawah, nggak boleh atas-atas atau bawah-bawah, nggak boleh, harus atas bawah. Ini kita coret dengan ini kita coret dengan ini. Kemudian ini berapa? Ternyata hasilnya adalah 15,15. Jangan lupa kalau ada persen, persennya tidak boleh hilang. Inilah jawabannya, mencari persentase. Diingat-ingat kata kuncinya. Kalau persentase untung, maka untung per harga beli dikali 100. Kalau persentase rugi, maka rugi per HB dikali 100%. Kalian cek kertas pintar kalian, apakah itu sudah benar? Kalau salah silakan ditip atau dihapus, diperbaiki dulu, oke? Oke, soal selanjutnya masih tentang persentase. Dari soal yang sudah kalian baca tadi, diketahui harga belinya ketemu 1.800.000. Terus yang diketahui selanjutnya adalah persentase rugi. Persentase ruginya adalah 5%. Yang ditanyakan adalah harga jual atau HJ. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis dulu, karena ini persentase rugi, berarti dia masuk ke poin ini. Persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Oke, karena di sini sudah ada persennya 5%, maka ini sudah tidak berlaku. Ya, persentase yang diketahui pertama adalah harga beli, berarti dia masuk ke sini. Kemudian persentasenya, maka kita mencari yang namanya rugi. Ruginya berapa yang kita cari ya? Persentase rugi karena 5%. 5% ini sama dengan 5% itu per 100. Boleh kita tulis seperti ini. 5%
juta, jangan lupa ini masih ada 100 kali rugi. Berarti ruginya karena di sini adalah perkalian, kalau dia pindah ruas jadi pembagian. 9 juta dibagi 100, kita bisa coret. Sisanya tinggal 90.000. Maka ruginya itu adalah 90.000. Belum sampai situ. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah harga jual. Maka 1.800.000 ini dikurangi dengan ruginya. Ruginya tadi 90.000. Oke. Hasilnya adalah 1 juta berapa? 1.710.000. Ini adalah harga jual. Ya, ketika kalian sudah menemukan angka nominal ruginya, belum sampai situ, dilihat dulu. Kalau pertanyaannya tentukan nominal ruginya, maka 90.000. Kalau yang ditanyakan harga jualnya, maka kalian harus kurangkan dulu. Logikanya, kalau misalkan rugi itu kan berkurang, maka 1.800.000 dikurangi ruginya 90, ini adalah harga jual. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang diskon dari soal ini. Ina ingin membeli kaos dengan harga 240.000. Ternyata mendapatkan diskon 30%. Berapakah yang harus dibayar Ina? Jadi Ina itu kepingin beli kaos, terus mendapat diskon 30%. Berarti kan harga nominalnya akan berkurang. Nah, berkurangnya berapa? Kita akan mencari. Diskonnya ini tadi kan 30%, yang harga belinya adalah 240.000. Maka Bu Mei sudah bilang kalau 30% ini bisa kita tulis 30/100. Jadi 30/100 dikali 240. Kalau sudah seperti ini kita bisa coret ini dengan ini dengan ini. Oke. 30 dikali 2.400. 30 dikali 2.400 adalah 72.000. Ini diskonnya. Belum pertanyaannya berapakah yang harus dibayar? Maka kita harus kurangkan dulu, bukan ini jawabannya, karena ini nominal diskonnya, bukan berapa yang dibayar. Yang harus dibayar 240.000 dikurangi 72.000 adalah 168.000. Jadi yang harus dibayar itu ini, bukan ini, karena pertanyaannya nih, yang harus dibayar harus dikurangkan dulu dengan harga belinya, bukan ini. Ingat-ingat ya, kalau ada diskon. Masih di aritmatika sosial. Di aritmatika sosial kita tadi kan sudah mencari untung rugi, persentase untung, persentase rugi, diskon. Nah, selanjutnya adalah kita mencari bruto, tara, dan neto. Nah, kalian bisa lihat kalau di kertas pintar kalian tidak ada rumus seperti ini, silakan ditambahkan. Cara mencari bruto adalah neto ditambah tara. Cara mencari tara adalah bruto dikurangi neto. Sedangkan cara mencari neto adalah bruto dikurangi tara. Kemudian bruto, neto, tara itu apa, Bu Mei? Nah, bruto itu adalah berat barang dengan kemasannya, berat barang dengan wadahnya. Kalau tara adalah berat kemasannya saja. Kalau neto adalah berat barangnya saja. Jadi misalkan kalian membeli snack, piala
23 gram. Terus taranya itu 1 gram. Terus pasti ada neto. Netonya berarti 22 gram. Jadi kalau misalkan kalian menemukan seperti ini, artinya berat barang dengan kemasan, dengan wadahnya, dengan plastiknya itu 23 gram. Kemudian plastiknya aja atau taranya itu 1 gram. Nah, terus neto ini berat yang ada di dalamnya, jajannya itu adalah 22 gram. Seperti itu, ya. Masuk ke contoh soal. Ani membeli 1 dirijen minyak, berat wadahnya 1 kilogram. Berat minyaknya adalah 45 kilogram. Yang ditanyakan adalah berapa brutonya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui berat wadahnya. Wadahnya itu sama dengan kemasannya. Berarti taranya adalah 1 kilo. Oke. Berat minyaknya adalah 45 kilogram. Minyak berarti kan barangnya saja. Berarti dia masuk ke neto. Netonya adalah 45 kilogram. Yang ditanyakan bruto. Oke, masuk ke rumus. Bruto sama dengan, jangan lupa kalian wajib menulis rumusnya terlebih dahulu. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Netonya tadi 45, taranya adalah 1. 45 tambah 1 adalah 46 kilogram. Oke? Sudah kalian baca tadi, kan ibu membeli gula. Di kemasan tersebut tertulis berat kalengnya. Kita tulis dulu diketahui. Berat kalengnya berarti kan sama saja dengan berat kemasannya. Tara 0,75. Taranya adalah 0,75 kilogram. Kemudian berat gula dengan kalengnya berarti dia masuk ke berat barang dengan kemasannya, masuk ke bruto. Brutonya adalah 5,75 kilogram. Tentukan berat neto. Yang ditanyakan adalah neto. Oke, masuk ke rumus. Ditulis dulu, wajib ditulis. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya adalah 5,75, taranya adalah 0,75. Berarti netonya adalah 5 kilogram. Neto tadi apa? Neto adalah berat barangnya saja. Jadi kemasannya itu beratnya adalah 0,75. Kemudian kemasan atau wadah dan barangnya adalah 5,75. Nah, barangnya kok barangnya saja beratnya adalah 5 kilogram. Seperti itu ya. Jadi cara mudahnya anak-anak, kalian tulis dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Selanjutnya ketika kalian akan menjawab, silakan kalian tulis rumusnya dulu. Ditulis rumusnya, dia masuk ke sini, sini atau sini. Baru nanti disubstitusikan atau dimasukkan dan dioperasikan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah bunga. Kalau bunga itu kata
dijumlahkan dengan hutang. Nah, ada contoh soal seperti ini. Ilham meminjam uang di bank 600.000 dengan bunga 18%. 18% setahun. Ia bisa melunasi dengan waktu 2 tahun. Berapakah angsuran setiap bulannya? Maka anak-anak, langkah pertama kita cari dulu bunganya. Caranya bagaimana? Tadi bunganya 18% dilunasi dalam waktu 2 tahun, ya. 18% per tahun. Tapi Ilham bisa melunasi 2 tahun, maka kita kalikan 2 tahun ini dengan 18%. 2 kali 18 adalah 36%. Jadi dalam 2 tahun itu bunganya adalah 36% dari uang yang dipinjam. Jadi adalah 36 karena persen ini kan sama dengan 36/100. 36/100 dikali hutangnya. Hutangnya adalah 600.000. Kita coret. Oke? Ketemu 216.000. Ya, belum sampai sini. Yang ditanyakan adalah berapa angsuran setiap bulannya. Langkah yang kedua, karena dia bunga tadi kata kuncinya adalah dijumlahkan dengan hutang, maka kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan dengan apa? Kita jumlahkan dengan hutang. 600.000 dijumlahkan dengan 216.000. Ketemunya adalah 816.000. Ingat yang kita jumlahkan. Yang ditanyakan angsuran setiap bulannya. Angsuran setiap bulannya, karena Ilham itu bisa melunasi 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Kan 24 bulan. 1 tahun 12 bulan. Kalau 2 tahun adalah 24 bulan. Maka ini tadi 816.000 ini tadi kita bagi 24. Temunya adalah 34.000. Berarti Ilham mengangsur setiap bulannya adalah 34.000. Poin selanjutnya adalah pajak. Kalau pajak ini juga caranya juga sama seperti bunga. Pajak itu kata kuncinya adalah dijumlahkan juga. Kalau bunga tadi kan dijumlahkan dengan hutang. Kalau misalkan pajak itu dijumlahkan dengan harga belinya. Kita langsung saja ke latihan soal. Adi membeli mobil dengan harga 120 juta. Ia harus membayar pajak PPN sebesar 10 juta dari mobil ini, dari harga mobilnya. Nah, pertanyaannya, berapakah yang harus dibayar? Kita cari dulu berapa nominalnya pajak yang harus dibayar. Tadi kan pajaknya adalah 10%. Maka 10% ini bisa kita tulis 10/100 dikali harga mobilnya adalah 120 juta. Bisa kita coret. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 12 juta. 10%-nya dari 120 adalah 12 juta. Nah, pertanyaannya yang harus dibayar. Kita masuk ke kata kunci. Kata kuncinya dijumlahkan dengan harga beli. Maka 120 juta
di sini. Diingat-ingat minggu depan kalian sudah melakukan ulangan harian yang kedua tentang aritmatika. Jangan lupa ini semua dicatat, termasuk juga kata kunci, rumus, dan latihan soalnya. Oke anak-anak, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.